Hmm, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari mata kuliah Hukum Keuangan dan Perizinan, saya ucapkan selamat datang pada kuliah saya hari ini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau kualitas videonya agak gelap karena memang saya merekamnya ini sekarang sedang jam 1 malam. Oke, karena memang saya hari ini memang sedang banyak kesibukan, baru bisa merekam jam 1 malam. Nah, berkaitan dengan mata kuliah yang kita bahas hari ini, yakni Hukum Keuangan Perizinan, sebagaimana yang telah saya infokan sebelumnya bahwa perkuliahan kita pada pertemuan kedua ini sudah menggunakan media YouTube dan WhatsApp. Nah, berkaitan dengan perkuliahan yang harusnya dilaksanakan pada hari Kamis, saya mohon maaf terpaksa saya kosongkan karena memang saya nggak ada waktu untuk membuat video karena memang ya mohon maaf ya memang membuat video itu kadang harus membutuhkan inspirasi tersendiri. Nah, tapi akhirnya saya hari ini bisa membuat video untuk kalian bisa nikmati dalam perkuliahan hari Jumat ini. Oke, jadi pada dasarnya, pada hukum keuangan perizinan ini ada dua materi utama ya menurut saya, yang memang vital untuk dibahas sebelum kita bisa memperdalam lebih lanjut mengenai hukum keuangan. Sebagaimana yang telah saya infokan sebelumnya bahwa hukum keuangan, sekali lagi, berbeda dengan hukum dagang atau hukum bisnis. Kita nggak lagi mengurusi masalah eh, keuangan antar private atau antar perorangan, tapi kita mengurusi masalah keuangan antar negara, keuangan yang dimiliki oleh negara. Hal ini jelas berbeda. Kenapa? Karena kalau keuangan negara itu harus dapat dipertanggungjawabkan setiap persen, setiap sen yang keluar ya. Nah, maka dari itu hari ini kita akan bahas lebih mendalam. Tapi sebelumnya saya minta izin untuk men-share slide saya. Oke, pada Oke, jadi sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, saya sudah memberi sedikit gambaran mengenai apa sih itu hukum keuangan. Ini ya. Nah, di sini ada berbagai macam ya definisi dari hukum keuangan. Yang paling umum itu adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Nah, ini pengertian definisi secara umum. Kalau kalian ingin tahu lebih dalam, ini ada di pada penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Nah, kalau kita mau bahas secara lebih rinci lagi definisinya, kita bisa melihat dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Kalau dari sisi objek itu hukum keuangan negara atau keuangan negara ini meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, seperti kebijakan fiskal dan moneter, pengelolaan keuangan kekayaan negara yang dipisahkan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Yang di sini ini berhubungan erat dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara. Oke, dari sisi objek ya itu. Dari sisi subjek, dia lebih menekankan ke orang yang memiliki aset tadi. Kalau objek, jelas-jelas kita bicara mengenai barangnya. Dalam hal ini uang atau barang yang memiliki nilai uang. Kalau subjek, ya yang punya uang tadi atau yang punya barang tadi, seperti itu. Nah, ada lagi dari sisi proses. Kalau dari sisi proses ini bagaimana dalam mengelola keuangan tadi itu atau objek ya, mulai dari perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, sampai dengan pertanggungjawaban. Seperti yang sudah saya bilang sebelumnya bahwa keuangan negara ini harus dapat bisa dipertanggungjawabkan setiap sen yang keluar pada keuangan negara. Maka dari itu, dalam hukum keuangan negara, kita juga bisa membahas mengenai sisi prosesnya. Bagaimana cara bisa mengeluarkan uang sebanyak itu. Nah, terakhir, dari sisi tujuan. Keuangan negara ini meliputi seluruh kebijakan, kegiatan, dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan objek. Nah, di sini dilihat ya, saya lebih spesifikkan lagi,
Di sini kita bisa bahas mengenai apa sih tujuannya itu, uang itu dikelola, uang itu dikeluarkan tujuannya untuk apa. Di sini lebih ke arah yang goal oriented, seperti itu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, kita langsung aja ke pokok pembahasan hari ini, yang mungkin akan banyak memakan waktu. Nah, jadi dalam hukum keuangan ini ada dua kebijakan yang paling sering digunakan dan yang paling sering dibahas. Ya, ini adalah kebijakan pengelolaan fiskal dan moneter. Untuk yang ketiga nanti kita bahas, yang hari ini kita fokuskan adalah dua ini dulu. Jadi, simpelnya nih, kalau fiskal itu raise tax, menaikkan pajak. Kalau moneter itu lebih ke arah cut spending, memotong pengeluaran. Apa perbedaannya? Oke, apa perbedaannya dari hal ini? Coba kalian pikir-pikir dulu. Nah, next ya. Saya pakai slide aja. Saya show from current slide. Nah, apa perbedaannya? Yuk kita bahas lebih mendalam. Nah, kita bahas dulu mengenai apa itu kebijakan fiskal. Menurut Sardono Suktirno, kebijakan fiskal adalah langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam perbelanjaannya dengan maksud untuk menghadapi masalah ekonomi yang dihadapi. Oke, mungkin masih belum mudeng. Saya berikan sebuah gambaran sederhana ya. Ini saya ada gambarannya. Oke. Nah, jadi fiskal itu sebenarnya seperti ini. Saya yakin kalian sudah dapat mata kuliah hukum pajak semester 5 kan? Nah, saya yakin kalian sudah dapat mata kuliah hukum pajak. Jadi, salah satu penerimaan negara yang memiliki nominal yang cukup besar yang bisa digunakan oleh negara untuk menjalankan kegiatannya adalah pajak. Pajak ini nggak cuma dari pajak penghasilan dan lain-lain. Yang kalian juga dapatkan itu adalah PPN misalnya. Kalian belanja di Indomaret itu ada pajaknya, kalian parkir itu retribusi juga merupakan pajak, kalian mau beli barang impor ada biaya masuk, kalian mau menjual barang luar negeri ada biaya keluar, seperti itu. Macam-macam. Nah, penerimaan negara atau pajak ini seringkali digunakan pemerintah untuk menekan laju inflasi dan deflasi. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, kalian tahu nggak apa itu inflasi dan deflasi? Oke, karena apa? Namanya kan masih awam, ini sebenarnya ilmu makroekonomi. Simpelnya tuh kalau inflasi, ya ini kondisi ketika uang yang beredar di masyarakat itu banyak, sedangkan supply-nya sedikit. Oke, kalau deflasi, ya ini suatu kondisi di mana uangnya itu sedikit, tapi barangnya banyak. Maksudnya gimana? Ya mudeng kan? Oke, saya jelaskan secara pelan-pelan. Misalnya nih, kalian saya umpamakan punya uang 10 juta. Nah, kalian pakai untuk beli nasi goreng. Nah, kalian punya uang 10 juta ya. Kalian pakai untuk beli nasi goreng. Nasi goreng harganya 10.000 per porsi. Itu dengan ini ya. Terus kemudian kalian beli 10 juta, 10.000, dapatnya 100, 10, 100, 1.000 porsi. Dengan uang 10 juta, kalian dapat 1.000 porsi nasi goreng. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika stok nasi gorengnya berkurang? Oke, misalnya katakanlah si bank nasi gorengnya itu punya stok porsi nasi goreng cuma 50 porsi misalnya, 500 porsi misalnya. Padahal kalian butuh 1.000. Padahal uang kalian 1.000. Kalian beli 500. Apa yang terjadi? Ini di sini namanya adalah hukum supply and demand. Ketika barangnya itu berkurang, otomatis harganya naik.
Inilah yang dimaksud dengan inflasi. Jadi walaupun uangnya banyak, bahkan justru saya bilang karena uangnya banyak dipakai untuk beli, otomatis stok barang yang ada di masyarakat berkurang. Kenapa? Karena orang beli. Akibatnya harga naik. Oke ya. Misalnya kalau saya umpamakan masyarakat ini yang gajinya apa UMR di Indonesia, UMR di Semarang katakanlah 2,2 juta ya. Kalau misalnya dinaikkan menjadi 2,5 juta, harus dikaji dulu nih. Makanya pemerintah nggak bisa sembarangan menaikkan UMR. Kenapa? Kalau misalnya dinaikkan 2,5 juta, kita lihat masyarakat menggunakannya untuk apa. Kalau digunakan untuk belanja, otomatis barang ini stoknya akan berkurang. Artinya apa? Harga barang akan naik karena stok berkurang. Seperti itu ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan inflasi. Dulu yang paling parah itu terjadi tahun 98. 98 itu inflasi parah terjadi. Harga barang naik sangat drastis. Kenapa? Karena waktu itu masa pemerintah mengeluarkan uang sebanyak-banyaknya. Dan lagi juga ada mosi tidak percaya, bagaimana? Jadi uang yang ada di bank itu secara mendadak ditarik semua sama si orang-orang yang punya uang. Ya, ini kita akan bahas lebih lanjut pada di bidang moneter. Jadi intinya semakin banyak uang yang beredar di masyarakat, ya, maka otomatis nilai barang akan berkurang. Maka dari itu untuk menangani hal ini adalah salah satunya dengan menambah jumlah stok. Oke, pertanyaan sederhana. Bagaimana, seperti yang tadi kasusnya tadi, bagaimana cara menambah stok nasi goreng yang tersedia? Oke, Pak Bang Nasi Goreng, caranya gimana nih? Simple. Yang pertama adalah kebijakan fiskal ekspansioner. Yakni kebijakan yang digunakan ketika kondisi perekonomian itu lagi rendah dan angka pengangguran tinggi. Kebijakan ini dapat dijalankan dengan cara menurunkan pajak. Nah, ini yang paling efektif yang pertama. Kasusnya yang tadi saya sebutkan sebelumnya, si Bang Nasi Goreng ini kalau buat nasi goreng kan butuh telur, butuh nasi, butuh bumbu, dan lain-lain ya. Atau mungkin kadang tambahin sosis dan bakso dan lain-lain. Nah, barang-barang tadi seperti yang sudah saya analogikan sebelumnya, semua barang yang beredar di masyarakat itu ada pajaknya. Sekarang kalau misalkan mau beli telur, itu ada pajaknya. Kalau pajak itu dikurangi, apa yang terjadi? Katakanlah misalnya seperti ini. Pajak yang saya maksud misalnya pengusaha telur, itu masih wajib melakukan pajaknya. Kalau misalnya pemerintah kemudian memberlakukan pengurangan pajak untuk pengusaha telur, otomatis harga telur akan berkurang. Dan nasi juga ya, nasi itu juga dikurangi. Akibatnya apa? Harga telur dan nasi berkurang. Otomatis si penjual nasi goreng tadi bisa memasak lebih banyak. Analoginya seperti ini. Sekarang coba kaitkan aja dengan usaha-usaha yang sifatnya produktif, misalnya penjual beras misalnya. Penjual beras dengan cara diturunkan pajaknya, otomatis dia bisa membeli benih lebih banyak, otomatis produksi meningkat. Atau misalnya dalam hal industri misalnya dalam hal industri tekstil, dengan adanya pengurangan pajak, otomatis produksi akan meningkat. Dan banyak lagi contoh-contoh lainnya. Ini merupakan fiskal ekspansioner. Oke. Nah, ada lagi namanya fiskal kontraksioner. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya bicarakan dulu nih. Kita kan udah bahas nih tadi mengenai kebijakan fiskal yang ekspansioner. Ini erat kaitannya dengan inflasi. Sekarang kalau next kita bicarakan adalah apa sih itu deflasi? Deflasi itu simpelnya saya bilang bahwa simpelnya itu uang yang beredar di masyarakat itu banyak, tapi uang yang beredar di masyarakat itu sedikit, tapi stoknya banyak. Terus kenapa? Nah, justru enak kan? Enggak. Kenapa? Karena kalau dengan adanya stok yang banyak ini, otomatis pembelian kan berkurang. Nah,
Katakanlah misalnya kalian ini produksi nasi goreng, kalian sebagai pengusaha nasi goreng, kalian udah nyiapkan stok nasi goreng 500 porsi. Ya karena daya beli masyarakat berkurang, otomatis masyarakat cuma bisa beli 400 porsi. Terus kalian apa dampaknya sebagai penjual nasi goreng? Otomatis sisa 100 porsi yang kalian miliki bakal basi kan. Nah, ini juga bahaya. Deflasi sekali lagi juga memiliki dampak yang cukup membahayakan bagi masyarakat. Walaupun jarang terjadi. Tapi walaupun jarang terjadi, Indonesia pernah mengalaminya. Tahun 1989, tepatnya waktu masa swasembada beras. Kalian bisa cari, ini zamannya Soeharto. Waktu itu Indonesia benar-benar swasembada beras sampai jumlah beras ini melebihi jumlah yang diperlukan bagi masyarakat Indonesia. Akhirnya apa? Berasnya malah diekspor. Dulu kita pernah mengalaminya ya. Walaupun sekarang kita ngimpor ya, sayangnya. Seperti itu kira-kira. Nah, itu ada yang diekspor juga. Tapi saya juga sering mendengar beras-beras ini banyak yang akhirnya malah dibuang di tengah jalan karena harganya yang terlalu amat sangat murah dan lain-lain. Menimbulkan juga polemik pada produsen. Seperti yang saya analogikan pada penjual nasi goreng tadi. Yang akhirnya harus merugi, kenapa? Karena karena nasinya sisa, otomatis dia nurunin harga, otomatis kadang juga ada barang-barang yang basi dan lain-lain. Itu kontraksioner. Itu deflasi. Deflasi dapat diatasi dengan cara apa? Fiskal kontraksioner. Dengan cara apa? Menaikkan pajak. Pajak untuk tadi saya analogikan, mungkin pajak untuk pengusaha telur dinaikkan, pajak untuk pengusaha beras dinaikkan, otomatis harga barang pokok untuk membuat nasi goreng berkurang, naik harganya, harga nasi goreng naik, harganya naik, otomatis stoknya berkurang, nasi goreng yang awalnya cuma 1.500 turun jadi 400, seperti itu. Oke. Itu kontraksioner ya. Ini kedua hal ini memang cukup rumit. Nanti kalau misalnya kalian masih mengalami kesulitan, silahkan dibahas. Nah, ini saya berikan sebuah gambaran sederhana aja. Jadi kalau fiskal expansioner itu mempengaruhi permintaan agregat, jadi menaikkan tadi ya daya beli. Keduanya ini mempengaruhi permintaan agregat, bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kalau expansioner itu otomatis permintaannya naik karena pajak turun. Kontraksioner ini menurunkan permintaan agregat. Agregat itu rata-rata ya. Dan kedua-duanya sama-sama tujuannya itu untuk menstimulus tingkat aktivitas ekonomi. Dan lagi ada juga untuk pola persebaran sumber daya. Supaya nanti sumber daya yang ada itu nggak terlalu terkonsentrasi di tempat tertentu. Tapi bisa nyebar. Dan next adalah distribusi pendapatan. Yang berpengaruh dengan nomor 3 tadi ya, seperti itu. Nah, dan semuanya ini berhubungan dengan pengeluaran negara tentunya. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan atau nggak mudeng, silahkan chat di grup, memang agak rumit, tapi kira-kira seperti itu. Oke. Fiskal ini ada banyak istilah-istilahnya, bisa dilihat di sini. Ada yang istilahnya inflasi, deflasi, devaluasi, ada lagi revaluasi, apresiasi ya, bukan apresiasi, depresiasi, dan centering. Ini kita akan bahas secara lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan secara lebih spesifik membahas mengenai masalah fiskal. Oke. Nah, terkait dengan masalah fiskal ini, kita sampai pada pertanyaan pertama. Oke. Ada satu pertanyaan yang saya ajukan untuk teman-teman sekalian. Ya, ini sebenarnya bukan pertanyaan ya, tepatnya adalah sebuah kuis. Ini bukan pertanyaan, tapi sebuah kuis. Ketika kalian menonton video ini sampai pada titik ini, saya berikan sebuah kuis sederhana, game tepatnya. Silahkan cari contoh kebijakan fiskal ekspansioner dan kontraksioner. Karena ini adalah sebuah game, saya minta kalian upload di grup WA. 3 orang pertama yang men-share contoh kebijakan pemerintah yang bersifat fiskal ekspansioner beserta sumber beritanya,
dan 3 orang pertama yang men-share contoh kebijakan pemerintah yang bersifat fiskal kontraksioner akan mendapatkan poin tambahan. Artinya apa? Cuman ada 6 orang yang bisa mendapatkan poin tambahan ini. Silakan share secepat mungkin contohnya kebijakannya seperti apa. Ingat, hanya ada 3 per kebijakan. Oke. Nah, kita akan sedikit lanjutkan lebih panjang lagi. Ini inflasi, nanti kita akan bahas secara lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Ini tujuannya, terus kemudian, nah, saya akan sedikit melompat, karena saya akan sedikit membahas mengenai apa sih itu kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter ini simpelnya adalah kebijakan yang berhubungan dengan duit. Dan senang, saya yakin setiap manusia di dunia ini senang dengan duit ya. Saya juga suka sih. Nah, terkait dengan hal ini akan saya sedikit setelkan sebuah video. Tolong dinikmati. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya dalam mengatasi pelemahan ekonomi global akibat pandemi virus corona. Salah satunya melalui relaksasi kebijakan moneter dan fiskal. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi ekonomi global di tahun 2020 akan berada pada angka negatif. Sejumlah paket kebijakan sedang dipersiapkan pemerintah untuk memperkecil dampak pelemahan ekonomi global terhadap Indonesia. Saat ini Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan paket kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, defisit anggaran Indonesia akan meningkat akibat berkurangnya mobilitas masyarakat karena menjalani physical distancing. IMF menyampaikan negatif itu sudah pasti di 2020, masalahnya seberapa dalam dan seberapa lama. Dan ini tergantung dari kemampuan semua negara untuk bersama-sama melawan pelemahan ekonomi. Untuk Indonesia, kita akan melakukan seluruh instrumen bersama-sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan seluruh instrumen di bidang ekonomi. Oleh karena itu, beberapa langkah yang kita sudah lakukan adalah pertama akan merelaksasi dari sisi moneter dan fiskal policy. Saat ini kami sedang memfinalkan keseluruhan paket yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak, berbagai kementerian, dan pemerintah daerah. KTT luar biasa G20 ini digagas Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. Sambutan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud membuka KTT ini sekitar pukul 15 waktu Arab Saudi atau 19 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 20 negara anggota G20, 7 negara undangan, 9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional mengikuti KTT luar biasa G20 ini. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo berdiskusi secara virtual dengan para pemimpin negara anggota G20 dan anggota terkait lainnya, diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF. Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya, asal kalian tahu saja, video yang barusan saya share tadi, mungkin beberapa ada yang udah tahu, itu video yang dilaksanakan waktu Jokowi, waktu itu sedang berduka ya, jadi ibunya meninggal kayaknya waktu itu. Waktu itu Jokowi ibunya meninggal, paginya, sorenya udah harus datang ke acara G20, G20, G20 ini, G12 sama Arab Saudi dalam kondisi berduka. Seperti itu kira-kira. Jokowi emang kasihan juga ya kalau dipikir ya. Dalam kondisi berduka tetap harus menjalankan tugas negara. Nah, tapi yang harus kita perhatikan di sini adalah kondisi Indonesia saat ini, terutama keuangannya dalam hal COVID. Memang parah banget. Kalau saya boleh bilang bahwa Indonesia ini sama dengan negara-negara lainnya, bahkan mungkin lebih parah lagi karena memang di Indonesia ini jumlahnya kayak udah hampir 230.000 yang kena. Tentu ini berdampak besar pada perekonomian negara. Nah, kita sudah bahas sebelumnya ya, bahwa kalau kebijakan fiskal itu simpelnya adalah kebijakan yang caranya untuk menaikkan pajak dan kebijakan yang bagaimana caranya untuk menurunkan pajak. Nah, misalnya di daerah Semarang, produksinya meningkat sampai mengancam produksi
barang yang sama di daerah lain. Otomatis pajak di Semarang dinaikkan. Terus pajak di daerah tadi yang produksinya terancam diturunkan. Supaya apa? Menstimulus biar merata seperti itu. Itu fiskal. Nah, berkaitan dengan video yang sudah saya share tadi, ya ini adalah masalah COVID. Oke, COVID di Indonesia memang cukup pelik karena memang sampai sekarang kita bingung. Mungkin di video tadi belum terbahas secara detail, tapi pada intinya Indonesia ini perekonomiannya sudah berada pada sebuah garis merah. Kenapa? Karena memang kita dengan PSBB yang cuma 2 jilid saja, perekonomian yang ada di Jakarta itu menjadi lesu. Bahkan sudah banyak sekali usaha-usaha yang ada di Jakarta yang jatuh ambruk. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, simpel aja. Ini pertanyaan untuk absensi ya. Pertanyaan untuk absensi ini simpel saja, yakni apakah bagaimana sih menurut kalian kebijakan pemerintah ya dalam hal untuk penanganan COVID ini? Nah, dalam hal seperti ini misalnya, kalau misalnya pemerintah memberlakukan PSBB, tentu bisa berdampak pada kesehatan masyarakat. Mungkin bisa melindungi orang-orang yang bisa berisiko terkena COVID, tapi di satu sisi juga bisa menghancurkan perekonomian. Nah, muncul kemudian sampailah pada pertanyaan yang akan saya ajukan hari ini, pada pertemuan hari ini. Simpel aja. Salah satu upaya Sri Mulyani dalam hal menanggulangi dampak COVID di Indonesia adalah menerima pinjaman dana. Yang belum kalian tahu, pinjaman dana ini nggak cuma dari IMF, tapi juga berupa fresh money dari Cina. Bahkan Indonesia kabarnya memesan ampul vaksin dari Cina berapa ratus juta. Seperti itu. Itu pinjaman sekali lagi. Nah, menurut hemat pandangan kalian, ya, tindakan pemerintah Indonesia meminjam dana dari luar negeri ini berdampak nggak bagi perekonomian Indonesia? Kalau misalnya menurut kalian menurut pandangan kalian tidak setuju Indonesia harus sampai meminjam dana dari luar, ada solusinya nggak supaya kita bisa berdikari sendiri? Oke, saya rasa hanya itu saja. Saya tunggu pandangan kalian dari gamenya tadi, sama juga dari pertanyaan yang saya ajukan tadi. Terkait dengan pertanyaan ini, seperti biasa, saya minta kalian untuk mengajukannya pada Google Form yang sudah saya sediakan. Untuk kali ini, absensi akan saya buka sampai jam 9 malam. Kalian punya waktu dari jam 9 siang sampai 9 malam, 12 jam. Waktunya cukup panjang, silakan manfaatkan sebaik mungkin. Ketika kalian ada yang merasa bingung atau ada yang mau ditanyakan, jangan ragu tanyakan saya. Kalian punya waktu cukup banyak, silakan. Untuk pertemuan selanjutnya, saya rasa akan lebih efektif kalau misalnya kita adakan setiap hari Jumat aja ya. Saya juga tanya pendapat kalian, enaknya dilaksanakannya hari Jumat saja, atau hari Kamis dan Jumat, biar lebih efektif gitu. Nanti kita kalau misalnya mau hari Jumat aja, saya minta supaya kalian nanti mungkin durasinya akan saya perpanjang ya, seperti yang saya laksanakan pada hari ini. Kira-kira seperti itu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan tanyakan. Saya rasa hanya seperti ini aja. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.